Hai, selamat datang di podcast Pat Petulai, podcast asik di tanah Petulai bareng saya Didi Juarsi. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas nih mengenai pembiayaan UMI. Di sebelah saya sudah hadir narasumber yang luar biasa, Mbak Sumarni. Halo Mbak Sumarni. Halo Mbak Dini. Gimana kabarnya Mbak Sumarni hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Dari mukanya itu udah cerah ceria, artinya udah siap nih untuk memberikan penjelasan mengenai pembiayaan UMI buat teman-teman semua. Sebelum kita membahas gitu mengenai apa itu UMI nantinya, kita simak terlebih dahulu sebuah tayangan video yang merupakan hasil wawancara KPPN Curup kepada beberapa pelaku usaha nih Mbak Sumarni di wilayah Curup ini. Kita simak video berikut. Mas tahu nggak pembiayaan UMI atau pinjaman UMI? Kurang tahu juga. Belum tahu. Tahu. Ya, itu salah satu program pemerintah untuk membantu usaha ultramikro. Kalau modal buat usaha dari mana? Modal Peminjam. sendiri. Usaha sendiri, uang sendiri. Nah, dari video tadi nih Mbak Sumarni, ternyata kalau kita lihat-lihat ya, banyak sekali pelaku usaha itu yang belum tahu gitu terhadap pembiayaan UMI. Nah, dari situ juga artinya kita perlu di sesi ini ya Mbak Sumarni perlu nih untuk menjelaskan lebih detail, menggalakkan lagi mengenai UMI. Menurut Mbak Sumarni sendiri nih selaku PIC lah bisa dibilang mengenai UMI pada KPPN Curup ini. Sebenarnya UMI itu apa sih Mbak Sumarni? Ya, sebelum kita bahas mengenai apa sih pembiayaan UMI itu, kita bahas hulunya dulu. Jadi ada namanya lembaga pemerintah, namanya itu BLUPIP, Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. Nah, PIP ini merupakan salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Kendaraan. Tugasnya yang pertama sebagai koordinator pembiayaan UMKM, dan yang kedua itu himpun dan menyalurkan pembiayaan UMI. Nah, jadi pembiayaan UMI itu merupakan program pemerintah untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum bisa mengakses pembiayaan di perbankan atau unbankable. Nah, karena apa? Karena mereka ini belum memiliki agunan. Kemudian usaha mereka mungkin berpindah-pindah, dan bisa jadi usaha mereka itu merupakan usaha musiman. Mereka berjualan pas musim durian, mereka jualan durian, pas musim rambutan mereka jadi pedagang rambutan. Jadi kalau musim durian cuma jualan durian, setelah musim durian habis juga dagangannya Mbak ya? Iya, ganti profesi lah. Ganti jualan yang lain. Nah, jadi pemerintah, oleh karena itu pemerintah membuat skema pembiayaan namanya pembiayaan UMI. Nah, ingin saya sebut aja pinjaman UMI ya, biar lebih mudah dipahami. Para pengusaha kecil, pedagang kecil itu tidak terjerat oleh rentenir. Nah, karena ya sama-sama menawarkan pembiayaan yang mudah dan cepat. Pun rentenir ya pas balik ini kan susah kan kalau bisa berlipat-lipat. Tadi kan membahas juga ya Mbak Mani ya, ada satu istilah yang sedikit menarik nih bagi saya, unbankable. Artinya unbankable itu yang dimaksud tidak masuk, tidak pembiayaan UMI ini tidak ada di dalam bank gitu ya Mbak Mani, atau gimana? KPP bukan disalurkan oleh bank. Nah, artinya UMI itu bukan dari bank ya Mbak Mani? Jadi pembiayaan UMI itu tidak disalurkan oleh bank, tapi disalurkan oleh namanya LKPP, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, saat ini ada 3 penyalur, yaitu ada PNM, Pegadaian, dan BAV, Bahana Arta Ventura kalau nggak salah ya Mbak Mani ya. Terus
kalau bukan dari bank, kira-kira pola penyalurannya itu gimana? Ya, mereka ini beda-beda pola penyaluran dibagi dua, ada dua pola penyaluran langsung dan tidak langsung. Nah, penyaluran pola langsung ini dilakukan oleh PNM dan Pegadaian karena mereka punya cabang-cabang di daerah, jadi mereka yang menyalurkan langsung ke debitur. Nah, sedangkan BAV ini penyalurannya secara tidak langsung, dia perlu perantara untuk menyalurkan kepada debitur. Di BAV itu menyalurkan bisa melalui koperasi. Jadi dari TIP nanti menyalurkan dana ke BAV, kemudian dari BAV menyalurkan ke koperasi, baru koperasi menyalurkan ke debitur. Tadi ada 3 artinya Mbak Iya. Marni ya bagiannya. Nah, saya juga tertarik nih Mbak Marni. Tadi kan kalau UMKM itu sudah kita sering dengar, usaha mikro, kecil dan menengah. Iya. Artinya kalau UMI ini di bawahnya lagi dari UMKM itu ya Iya. Mbak Marni? Jadi UMI itu di bawah dari usaha mikro. Jadi usaha mikro yang paling kecil. Usaha mikro ini cirinya tadi, jadi dia itu usaha yang dikelola oleh minim tenaga kerja atau punya tenaga kerja tapi dari anggota keluarga sendiri. Kemudian usahanya pun bisa berpindah-pindah, kemudian belum punya produk, nama produknya belum ada. Tadi kan dijelaskan ya Mbak Mani ya mengenai UMKM itu sendiri. Tapi kalau UMKM itu kan setahu saya nih Mbak Mani, itu kan punya berbagai macam plafon gitu kan, dan juga berbagai macam syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Kalau UMI sendiri itu gimana Mbak? Kalau UMI ini plafon maksimalnya itu 20 juta, yang sebelumnya itu 10 juta karena ternyata setelah melalui survei itu 10 juta tidak cukup, jadi naikkan menjadi 20 juta dengan waktu maksimal pengembaliannya itu 1 tahun atau 52 minggu. Baik, caranya jauh lebih mudah. Tadi kan ada sebuah statement dari Mbak Marni mengatakan bahwa syarat untuk pembiayaan UMI ini jauh lebih mudah dibanding syarat pengajuan UMKM. Itu bisa dibilang mudah itu seperti apa tuh Mbak Marni? Syaratnya cuma 2. Yang pertama itu punya nomor KTP, dibuktikan dengan KTP. Kemudian yang kedua, sedang tidak menerima pembiayaan melalui pemerintah yang terintegrasi dengan aplikasi SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Nah, tadi kan ada 3 penyalur dijelaskan tadi oleh Mbak Marni, ada BAV, ada PNM, dan juga Pegadaian. Seandainya nih saya sebagai seorang pelaku usaha gitu, apa yang menjadi pilihan saya harus memilih antara ketiganya ini, kira-kira apa bedanya gitu Mbak Marni? Bedanya bisa pertama dari bunga, suku bunganya itu berbeda-beda, itu tergantung dengan biaya operasional yang dikeluarkan dan tergantung kebijakan dari masing-masing penyalur. Namun suku bunga tertinggi itu sudah ditetapkan oleh PIP, jadi tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh PIP. Kemudian bisa jadi proses pencairannya mungkin berbeda-beda waktunya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Baik. Tadi kan sudah dijelaskan nih sama Mbak Mani. Seandainya nih saya mau mengajukan nih Mbak Mani pengajuan pinjaman ke PNM dengan plafon 3 juta. Kira-kira saya masih kena bunga atau enggak? Ya tentu saja itu ada bunganya. Setiap penyalur itu kan butuh biaya operasional, jadi butuh mereka pasti memberikan bunga gitu. Namun bunga yang ditetapkan itu tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh PIP. Jadi PIP itu sudah menetapkan batas tertinggi bunga yang boleh diambil. Jadi secara nggak langsung meskipun ada bunga tidak terlalu menyulitkan gitu ya Mbak Mani. Tidak terlalu tinggi bunganya. Iya. Ya, misalnya kalau kita minjam 3 juta, biasanya pengembaliannya itu sebesar 3.750.000 atau bunga per bulannya sekitar 2%. Sudah dijelaskan ada lembaga PIP, ada lembaga penyalurnya gimana, mekanismenya gimana tadi. Nah, kalau mekanisme dari penyaluran UMI itu sendiri bagaimana nih Mbak Mani? Ya, mekanismenya itu ada 2 macam, ada bisa secara individu dan secara kelompok. Nah,
untuk penyalur untuk secara individu itu penyalur boleh mengenakan agunan. Nah, kemudian kalau secara kelompok itu penyalur tidak boleh mengenakan agunan. Nah, kalau secara kelompok itu misalnya ada PNM itu mereka akan mengumpulkan beberapa kelompok pedagang itu dikumpulkan, dan mereka boleh mengajukan pinjaman itu masing-masing individu itu maksimal 20 juta. Jadi setiap kelompok masing-masing individu itu boleh mengajukan maksimal 20 juta. Baik. Nah, tadi kan dijelaskan Mbak Mani ya, ada bisa kelompok, bisa individu nih. Misal nama peminjamnya itu juga atas nama kelompok atau atas nama perseorangan. Misal saya nih sebagai penjual basreng curup gitu Mbak Mani. Ya, jadi kalau skema kelompok itu tetap atas nama individu, namun pengelolaannya itu atas nama kelompok. Nah, nanti misal pinjamannya nih ke PNM misalnya, itu tetap perseorangan ya Mbak Marni ya. Nah, terus misal seandainya saya nih mengumpulkan 5 orang, itu artinya kita masih secara satu kelompok bisa mendapat sampai dengan 100 juta ya Mbak Marni ya? Iya, jadi masing-masing individu itu maksimal boleh pinjam 20 juta. Jadi kalau ada dalam satu kelompok ada 5 orang, berarti maksimal dalam kelompok itu bisa sampai 100 juta. Itu tadi penjelasan mengenai PNM. Mungkin udah agak panjang nih percakapan nih Mbak Mania, udah agak seret-seret aus. Kita coba dulu nih Mbak Mania secangkir kopi dari salah satu UMKM binaan KPN Curup kalau nggak salah Mbak Mania. Namanya Kopi Dusun Cap Sana gitu. Jadi teman-teman semua kita coba dulu kopinya. Gimana nih Mbak Mani? Wah, ini kopinya enak sekali. Kopinya enak banget ya Mbak Mani ya. Karena katanya kopi ini langsung dari petani yang diolah Mbak Mani. Dengan bantuan juga berupa support dari UMKM binaan KPN Curup. Luar biasa, teman-teman boleh coba, nanti kita bakal spill di link deskripsi untuk pembelian ini. Udah kembali terisi ya Mbak Mania kerongkongan setelah berbincang cukup banyak tadi. Kita juga tadi ada dijelaskan bahwa setelah penyalur ini meminjamkan uang, kira-kira Mbak Mani setelahnya itu ada kegiatan lain kah? Atau mungkin dilepaskan saja? Atau bahkan ada sebuah pengawasan dari penyalurnya atau bagaimana Mbak Mani? Ya baik, jadi program UMI ini banyak keunggulannya. Yang pertama itu penyalur itu mengerti atau sangat memahami karakter dari peminjam. Jadi sebelum dilakukan peminjaman itu mereka melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon nasabahnya gitu. Kemudian yang kedua, setelah memberikan pinjaman, mereka itu melakukan asistensi berupa pendampingan kepada peminjam. Jadi tidak hanya sekedar meminjam, tapi diberi pendampingan. Bisa aja bentuk pendampingannya itu berupa pelatihan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, mungkin pelatihan untuk cara packing yang bagus bagaimana, kemudian cara penjualannya bagaimana supaya berjualan dengan lebih bersih gitu. Misal saya seorang pedagang bakso nih Mbak Mani di wilayah Curup gitu, pedagang bakso Curup misal namanya, itu kan menjual makanan. Menjual makanan kan justru agak lebih sulit ya Mbak Mani ya dibanding yang lain, butuh sertifikat BPOM, butuh sertifikasi halal gitu. Bagaimana? Apakah itu juga difasilitasi atau dilakukan pendampingan gitu? Ya, itu termasuk dalam kegiatan pendampingan. Jadi mereka kalau belum punya sertifikat halal atau BPOM, mereka ya diarahkan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat itu, difasilitasi juga. Baik Mbak Mani, tadi kan dijelaskan nih bahwa ternyata penyalur itu setelah menyalurkan nggak langsung lepas tangan aja ya Mbak, ternyata juga dilakukan pendampingan.
Misalnya nih saat penjualan makanan misalnya itu kan ada sertifikasi BPOM, BPOM ya, Iya. BPOM, terus juga ada izin halal gitu. Kira-kira apakah itu juga difasilitasi atau bagaimana Mbak? Ya, itu juga termasuk kegiatan pendampingan, jadi difasilitasi juga kalau ada UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal atau sertifikasi BPOM itu kita bisa mengarahkan untuk mengurus sertifikasi tersebut. Oh, jadi fasilitasnya itu berupa pendampingan Iya, ya Mbak ya, pendampingan. untuk mengakses sertifikat yang dibutuhkan Iya. tadi. Baik. Nah, kalau misal kita mau pinjam UMI nih gitu, kita langsung datang aja gitu ya Mbak ke PNM atau Pegadaiannya? Ya, bisa, kita bisa langsung datang ke PNN dan Pegadaian atau bisa juga kita datang ke BRI karena sekarang itu PNM dan Pegadaian itu sudah holding dengan BRI. Oh, holding ya Mbak ya, Iya. sudah holding dengan BRI. Kalau sudah holding itu artinya di BRI-nya sendiri punya loket khusus untuk PNM Iya. Jadi ada loket dan tersendiri. pegawainya itu. Jadi Oh, ada ada loket untuk tersendiri. pelayanan ini PNN dan Pegadaian ini. Satu layanan, Pelayanan. satu Ya. layanan. Perlu saya sampaikan, sekarang ini koperasi bisa jadi penyalur. Nah, jadi Baik. bagi koperasi yang ingin jadi penyalur itu bisa langsung datang ke KPPN, nanti dari KPPN akan diteruskan ke PIP, nanti PIP yang akan melakukan penilaian itu. Selain dari 3 tadi, penyalurnya juga bisa bertambah ya Mbak ya, bisa Iya. berupa koperasi. Nah, syarat untuk menjadi penyalur itu apa Mbak? Ya, syaratnya cukup mudah. Yang pertama, punya pengalaman di bidang pembiayaan selama 2 tahun dan punya izin usaha. Tadi kan dibilang ya Mbak Marni ya, kalau kita udah membahas mengenai pinjaman UMI itu apa, terus kita juga udah membahas mengenai bagaimana mekanisme penyaluran UMI, terus tadi kita juga udah sedikit tahu mengenai penyaluran UMI, penyalurnya siapa saja dan lain sebagainya. Kalau KPPN Curup sendiri nih Mbak Marni, itu datanya dalam penyaluran UMI ini udah seberapa besar? Ya, kalau untuk debitur UMI di wilayah lingkup KPPN Curup ini itu dari tahun 2017 sampai bulan Juli 2022 itu ada sebanyak 2.135 debitur. Itu data itu berdasarkan dari SIKP UMI. Ya, berdasarkan SIKP UMI. Kemudian dengan jumlah dana yang sudah tersalurkan itu sebesar 9,9 miliar. Luar biasa, sebuah dana yang cukup besar ya Mbak Marni ya untuk ini. UMKM itu kan adalah tulang punggung perekonomian Indonesia nih Mbak Marni. Jadi sebenarnya dari 2000 sekian itu di wilayah Curup ini sudah pada tahu dong atas penyaluran UMI. Dengan begitu harapan Mbak Marni nih selaku salah satu koordinator UMI gitu di KPPN Curup, apa harapan Mbak Marni ke depannya? Ya, semoga kedepannya masyarakat di wilayah lingkup KPPN Curup ini semakin banyak yang tahu dengan pinjaman UMI, kemudian tidak ada lagi pengusaha ultra mikro itu yang terjerat oleh rentenir. Jadi diharapkan nantinya yang ingin punya usaha, ingin mengembangkan usahanya, tidak bingung lagi ya Mbak ya, Mbak dari mana pengembangan usaha ini, karena dari pemerintah sendiri diberikan suatu akses kemudahan. Seperti yang Mbak Mani jelaskan tadi, kalau bisa saya rangkum, itu ada kemudahan dalam hal persyaratan, kemudahan dalam hal penarikan, kemudahan dalam hal pendaftaran, terus juga jika ada kendala nanti ada pengawasan dari penyalur, terus juga ada pendampingan, terus kemudian yang dijelaskan tadi ada pendampingan kalau misal butuh sertifikasi halal didampingi, butuh izin BPOM juga didampingi gitu. Artinya sangat dibantu untuk
mengembangkan usaha kita semua. Jadi harapan kita buat Bapak Ibu semua yang nonton teredukasi, terus juga menjadi lebih tahu, oh ternyata ada sebuah program bernama UMI gitu ya Mbak ya, yang bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk sebuah usaha. Makasih Mbak Mani sudah berkenan hadir. Saya juga terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah karena sudah menyimak hingga sampai akhir. Jangan lupa untuk apa Mbak Mani? Untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube KPPN. Dan sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye.